Eh, apakah ini kelihatan tulisannya di layar HP kalian, materinya? Kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih. Sebelumnya Pak Danang akan mengajar terkait sosiologi sebagai ilmu. Selamat datang teman yang baru. Eh, Kemarin kita udah belajar sosiologi. Jadi sosiologi itu artinya masyarakat dan logos. Logos artinya ilmu. Jadi sosiologi artinya adalah ilmu tentang masyarakat. Nah, sejarah kelahiran sosiologi itu berkembang dari filsafat. Filsafat ya ilmu pengetahuan di bagian Eropa. Nah, awalnya itu disebut filsafat ilmu sosial, kemudian berkembang namanya menjadi ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi sendiri pencetusnya adalah tokoh-tokoh Eropa pada abad pencerahan setelah abad ke-8. Nah, sosiologi sendiri secara resmi memisahkan diri dari filsafat itu pada abad ke-19 yang ditandai dengan terbitnya tulisan Auguste Comte yang berjudul Positif Filosofi. Maksudnya filsafat positivisme adalah filsafat yang berpegang teguh kepada rasionalitas atau pemikiran, yang berpegang teguh pada pengolahan cara berpikir manusia. Dulu sebelum ada ilmu sosiologi, orang-orang itu menganggap bahwa mitologi, agama itu adalah ilmu pengetahuan. Namun menurut Auguste Comte, dengan pemikiran rasional, dengan penelitian ilmiah, itulah yang dimaksud dengan filsafat positivisme. Bagaimana kebenaran itu diukur dari fakta, dari kebenaran berpikir, dari penelitian maupun observasi di lapangan. Nah, bagi Auguste Comte, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari dinamika perkembangan masyarakat, ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial di dalam masyarakat. Nah, sosiologi sendiri berkembang pesat pada zaman pencerahan, terutama pada periode revolusi politik. Nah, revolusi politik ini yang dimaksud dengan pecahnya revolusi Prancis pada tahun 1789. Jadi awal mula revolusi Prancis itu apa coba? Jadi zaman dahulu kala, orang yang paling dihormati itu adalah raja bangsawan. Jadi bangsawan dan raja itu memiliki hak yang sangat istimewa sekali di dalam masyarakat. Kalau kalian keturunan raja, kalian bisa jadi gubernur, bupati, jadi pejabat kementerian, dan sebagainya. Kalian juga bisa menguasai. Jadi semua tanah itu adalah milik raja. Nah, hal itu berubah ketika terjadinya revolusi Prancis, di mana paham kerajaan diubah menjadi paham demokratis. Nah, disitulah terjadi revolusi, yang artinya perubahan cepat secara politik yang mengganti kepemimpinan dan struktur sosial masyarakat. Nah, revolusi Prancis itu berkembang pesat karena apa? Di situ yang awalnya orang dijajah tidak boleh bilang merdeka, orang-orang sekarang boleh berteriak kata merdeka, bebas berorganisasi, bebas berkumpul, bebas berbisnis. Jadi dulu di zaman kerajaan, bisnis itu hanya dijalankan oleh keluarga-keluarga raja. Namun setelah ada revolusi Prancis, orang biasa, petani, orang miskin juga boleh berbisnis seperti itu. Jadi dengan perubahan revolusi politik di Prancis itu mengubah ke semua tatanan dunia. Semua dunia pengen demokrasi. Ya, jadi di revolusi Prancis itu ada namanya simbol namanya liberté. Liberté itu adalah kebebasan. Kebebasan sipil adalah yang utama. Jadi tidak ada lagi penindasan, ketidakadilan. Nah, revolusi Prancis itu salah satu revolusi yang mengagungkan kesetaraan sosial. Tidak ada lawan, tidak ada musuh. Yang ada hanyalah persahabatan dan kesetaraan. Nah,
kesetaraan itu muncul karena ada revolusi. Tanpa revolusi itu tidak ada kesetaraan. Tidak ada orang miskin dan orang kaya bisa duduk bareng di bis, itu nggak ada. Zaman kerajaan dulu, orang kaya itu bisnya harus kelas eksekutif, orang miskin nggak boleh naik bis eksekutif. Setelah adanya revolusi Prancis, orang kaya dan orang miskin bisa duduk bersama. Orang biasa bisa menikmati makanan yang enak-enak. Dulu orang miskin tidak boleh makanan yang enak-enak, jadi dilarang. Misalnya ada sebuah rumah makan atau kafe, restoran, itu tidak memperbolehkan orang-orang miskin untuk datang karena bukan kelasnya. Tapi setelah ada revolusi Prancis, orang-orang bisa makan enak-enak, bisa makan makanan yang mahal, asalkan dia punya uang, seperti itu. Selanjutnya, jadi revolusi Prancis itu adalah mengubah tatanan masyarakat ke masa depan yang lebih ideal. Perhatian utama para pemikir revolusi Prancis adalah pada isu ketertiban sosial yang kemudian dikenal dengan sebutan sosiologi klasik dengan pemikir utama Comte dan Durkheim. Nah, menurut Auguste Comte dan Émile Durkheim, ketertiban sosial pada masa revolusi itu sangat tidak tertib. Karena apa? Dengan adanya revolusi, semua orang berhura-hura, semua orang bersukaria. Jadi tidak ada hukum yang ditaati. Karena disitulah orang yang awalnya tidak bebas menjadi bebas, akhirnya agak chaos. Nah, menurut Auguste Comte dan Émile Durkheim, dengan adanya revolusi, masyarakat menjadi terombang-ambing, keadaan tidak menentu, dan kebebasan yang sangat luar biasa itu menyebabkan Prancis dilanda chaos atau ketidaktertiban masyarakat, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jadi sosiologi berkembang itu pada masa revolusi industri dan kemunculan kapitalisme di Eropa. Maksudnya revolusi industri itu apa coba? Jadi revolusi industri itu perubahan corak produksi. Dulu itu orang itu kalau mau berdagang harus menjajah negara lain. Misalnya Belanda. Belanda itu kalau mau kaya raya harus menjajah negara lain. Penjajahannya lewat politik, lewat militer. Jadi dia menduduki wilayah dan dia merampok aset wilayah tersebut. Misalnya Belanda datang ke Indonesia untuk merampok rempah-rempah, merampok tebu, merampok tanah-tanah untuk ditanami tembakau dan sebagainya, mendirikan merampok kayu-kayu yang ada di Indonesia. Dulu itu bisnis industri itu sangat ekstraktif. Jadi industrinya lebih ke penaklukan alam. Nah, hal itu berubah ketika di Inggris. Nah, di Inggris terjadi penemuan yang luar biasa, yaitu ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Jadi penemuan mesin uap itu sangat berpengaruh sekali terhadap industrialisasi di Eropa. Dulu kalau orang mau membakar tembaga, itu harus pakai arang. Nah, setelah ditemukannya mesin uap, membakar tembaga itu hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Semua mesin itu dijalankan oleh mesin uap. Kereta api pakai uap, motor pakai uap, mobil pakai uap, listrik pakai uap. Akhirnya dengan ditemukannya penemuan mesin uap oleh James Watt, semua industri berkembang sangat pesat sekali. Kapal-kapal juga yang awalnya pakai pakai arang, pakai batu bara, sekarang menjadi mesin uap dan kecepatannya lebih tinggi. Akhirnya apa? Perpindahan antar penduduk itu semakin cepat dengan adanya revolusi industri di Inggris. Akhirnya semua negara-negara di luar ini juga mengikuti. Nah, hal itu mengubah corak industri yang awalnya industri penjajahan berubah menjadi industri modern. Industri modern itu maksudnya apa? Jadi industri yang mengolah barang mentah menjadi setengah mentah dan barang jadi. Jadi tidak ekonomi
Tidak ekonomi yang langsung jual, tapi ada tangan-tangan kreatif manusia yang menjadikan barang setengah jadi itu menjadi barang yang bernilai tinggi. Nah, kemudian setelah adanya revolusi industri, negara-negara di semua dunia itu menggunakan mesin uap untuk menjalankan proses produksi, untuk mempercepat bisnis seperti itu. Nah, hal itu kemudian memunculkan namanya kapitalisme. Apa bedanya kapitalisme dengan ekonomi konservatif atau ekonomi klasik? Kalau ekonomi klasik, orang-orang itu dipekerjakan dengan dengan bebas. Dari ekonomi klasik itu ada namanya budak dan sebagainya. Tapi di dalam kapitalisme semuanya itu berubah. Tidak ada namanya budak, jadi adanya adalah pekerja dan buruh, dan mereka digaji sesuai jam kerjanya. Sebelum adanya kapitalisme, semua orang itu diperlakukan layaknya budak. Jadi budak itu tidak boleh istirahat, harus kerja dan upahnya sedikit. Namun setelah ada kapitalisme, ada namanya upah minimum, ada serikat pekerja, ada organisasi buruh. Nah, kapitalisme yang semakin maju menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial karena pemilik pabrik itu orang kaya-kaya, pekerja itu orang-orang miskin. Akhirnya hal ini memunculkan gerakan buruh yang menuntut kesejahteraan. Bahkan secara radikal seringkali berubah menjadi pemberontakan buruh. Nah, pergolakan ini menjadi bahan kajian bagi pemikir antara lain Karl Marx, Weber, Durkheim maupun Simmel. Nah, kemunculan kapitalisme itu memunculkan kelas-kelas sosial baru, kelas kaya raya baru di Eropa. Sehingga kelas kaya raya ini menguasai negara. Dulu sebelum kapitalisme yang menguasai negara adalah raja dan anak-anak raja. Setelah revolusi Prancis dan era kapitalisme, semuanya itu berubah. Yang menguasai negara adalah para pengusaha kaya raya, para usahawan kaya raya, seperti itu. Bedanya seperti itu. Pagi yang baru masuk ini Andre. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah era kapitalisme muncul, ada ideologi baru yang namanya sosialisme. Jadi sosialisme ini adalah musuh dari kapitalisme. Nah, sosialisme itu dianggap musuh kapitalisme karena sosialisme itu menentang terjadinya ketimpangan sosial. Jadi sosialisme itu menginginkan kesetaraan sosial dan kesetaraan ekonomi. Akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap para pengusaha-pengusaha kaya raya dan pejabat-pejabat publik yang mendukung pengusaha itu. Nah, di sini Marx adalah salah satu pendukung gagasan sosialisme. Walaupun Marx secara tidak tegas akan mengambangkan sosialisme, namun banyak tulisannya Marx mengkritik habis-habisan kapitalisme. Kenapa sih Marx itu mengkritik kapitalisme? Karena pada masa itu, Marx itu menganggap upah buruh yang dibayar oleh para kapitalis atau pengusaha kaya raya itu terlalu rendah. Padahal buruh itu bekerja sangat melelahkan. Bayangkan misalnya, seorang buruh itu memproduksi sepatu Nike. Satu sepatu Nike dijual di mall itu harganya sampai 3 juta. Tapi upah harian buruh per hari itu cuma Rp25.000. Padahal buruh itu yang mengerjakan dari pagi sampai sore. Tapi kenapa upahnya hanya Rp25.000? Nah, Marx itu mengkritik itu.
Kenapa upah buruh tidak bisa naik menjadi 300.000 atau 400.000? Nah, disinilah Marx menganggap bahwa kapitalisme itu adalah keinginan untuk memperkaya diri secepat mungkin. Bagaimana cara membalikkan modal secepat mungkin dengan pengeluaran sesedikit mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan kapitalisme. Nah, sosialisme menurut Marx menawarkan kesetaraan sosial maupun ekonomi. Bagaimana buruh bekerja itu diupah sesuai dengan keahliannya. Misalnya satu orang bisa membuat sepatu Nike. Sepatu Nike itu kan harganya 2 juta misalnya yang baru. Nah, paling enggak buruh itu dapat 500.000 sampai 600.000. Nah, di dalam kapitalisme itu nggak bisa kayak gitu. Karena buruh adalah alat untuk memperkerjakan barang jadi seperti itu dan diupah semurah-murahnya. Karena kapitalisme bekerja dengan bagaimana mereka memperbanyak keuntungan dan meminimalisasi pengeluaran. Nah, Marx sendiri menganggap sosialisme adalah masa depan karena dengan sosialisme orang-orang itu bisa setara, bisa mendapatkan upah yang layak, tidak ada penindasan terhadap orang lain, kelas sosial lain. Nah, disitulah pergolakan ideologi ini antara kapitalisme melawan sosialisme. Nah, cita-cita sosialisme sendiri adalah mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang setara, mencita-citakan tatanan masyarakat baru melalui revolusi sosial. Nah, revolusi sosial inilah yang nantinya menjadi gejolak di Eropa Tengah, terutama di Rusia, di negara-negara seperti Tajikistan, negara-negara Ukraina, bahkan sampai ke Cina. Jadi sosialisme sendiri itu juga banyak penganutnya. Kalau kapitalisme penganutnya negara-negara Eropa dan Amerika. Kalau sosialisme kebanyakan adalah negara-negara Eropa Tengah seperti Rusia, Ukraina. Kalau di Asia itu ada Cina, ada Korea Utara. Kalau di Amerika Selatan itu ada Chile, ada Argentina, ada Brazil, seperti itu. Jadi ideologi ini kenapa dianut oleh banyak negara? Karena tergantung dari sejarah pergolakan sosial politik di negara masing-masing. Indonesia itu pernah ingin mewujudkan sosialisme di era Bung Karno. Bung Karno kan mencita-citakan kemerdekaan, berdikari, kemandirian. Nah, dimaksud dengan sosialisme itu apa? Berdiri di kaki sendiri, kemandirian pangan, kemandirian ekonomi, itulah yang dimaksud dengan sosialisme. Kalau kapitalisme sebaliknya, bukan kemandirian, yang ada adalah pasar bebas, perdagangan bebas, keuntungan sebesar-besarnya. Nah, inilah pertarungan antar dua ideologi ini, yang akhirnya ilmu sosiologi itu terbentuk juga dari situ, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada? Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke munculnya feminisme. Jadi sejarah sosiologi itu terbentuk dan berkembang adanya pemahaman terkait feminisme. Apa sih yang kalian ketahui tentang feminisme? Coba Pak Danang mau tanya. Andre, kamu tahu nggak apa itu feminisme, Andre? Halo? Halo? Coba Agnes. Ya, Pak. Kamu tahu nggak feminisme itu apa? Feminisme adalah gerakan
perempuan yang menuntut persamaan. Nah, pinter sekali, benar. Jadi, feminisme itu adalah gerakan yang menuntut adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Jadi, feminisme itu ingin adanya kesetaraan sosial. Jadi, apa yang dilakukan oleh laki-laki juga boleh dilakukan oleh perempuan. Nah, kenapa ada muncul feminisme? Sebelumnya, pada abad ke-15-16, orang-orang itu menganggap perempuan itu lemah. Jadi mereka tidak boleh bekerja yang berat-berat. Mereka harus fokus kepada keluarga, mengurus anak, menyusui anak, memasak. Kalau di Jawa itu ada semboyan. Jadi zaman dulu itu ada semboyan bagi perempuan adalah manak, macak, masak. Artinya apa? Tugas perempuan adalah memasak, menyusui anak, dan bersolek untuk cantik. Jadi zaman dulu itu ada stereotip atau anggapan umum di masyarakat bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa, mending perempuan itu di rumah aja. Nah, pandangan itu berubah ketika terjadinya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu menganggap bahwa perempuan pun setara dengan laki-laki. Perempuan boleh bekerja di luar. Perempuan boleh sekolah setinggi-tingginya. Perempuan boleh berpendidikan tinggi. Perempuan juga boleh bekerja, tidak hanya di rumah, misalnya seperti itu. Jadi, banyak anggapan yang menganggap perempuan itu lemah itu ditolak oleh para orang-orang yang mewakili feminisme. Jadi feminisme menganggap bahwa selama ini ideologi yang ada di negara-negara itu sangat menjajah perempuan. Perempuan tidak dianggap dalam struktur negara. Jadi perempuan itu hanya dianggap sebagai kelompok sosial yang tersubordinasi atau kelompok yang paling bawah dan tidak dianggap. Nah, dari feminisme ini akhirnya muncullah undang-undang yang melindungi kelas pekerja perempuan. Jadi perempuan sekarang sudah boleh bekerja di pabrik-pabrik, boleh kuliah di kampus-kampus ternama, mendapatkan profesi yang banyak, ada yang jadi guru, jadi bankir, jadi jadi karyawan, jadi macam-macam. Hal itu terjadi karena apa? Karena feminisme menginginkan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke urbanisasi. Sebelumnya Pak Danang mau izin sebentar ya, nanti kita lanjut lagi. Ada tamu. Nah, selanjutnya adalah munculnya urbanisasi. Jadi sosiologi berkembang juga karena urbanisasi. Nah, revolusi industri itu membawa permasalahan sosial baru berupa urbanisasi. Laju perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi sangat mengkhawatirkan. Demikian pula perubahan desa menjadi kota seiring perubahan sistem produksi. Migrasi desa ke kota membawa dampak pada penyesuaian pola perilaku masyarakat urban. Serangkaian permasalahan juga timbul ketika desa terkena dampak industrialisasi. Topik ini kemudian semakin berkembang ketika Amerika mulai terkena dampak revolusi industri. Nah, urbanisasi itu adalah dampak dari revolusi industri, di mana masyarakat desa berbondong-bondong untuk bermukim di kota. Karena apa? Di desa sudah tidak menjanjikan lagi. Orang-orang lebih suka berbisnis di kota, bekerja sebagai karyawan di pabrik ketimbang jadi petani, bekerja di bank-bank ketimbang menjadi petani. Akhirnya kota itu sangat padat. Nah, nggak semua orang desa itu ke kota itu bisa dapat pekerjaan. Akhirnya mereka yang tidak dapat pekerjaan ada yang jadi maling,
ada yang jadi kriminal, ada yang jadi penipu, ada yang jadi pengamen dan sebagainya. Akhirnya itu membawa dampak buruk bagi perkotaan. Akhirnya ada masyarakat kumuh, lingkungan kumuh, ada perumahan rumah-rumah yang ilegal yang di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Hal itu terjadi karena apa? Karena urbanisasi yang kelewat batas. Jadi kota-kota sudah tidak dapat menampung masyarakat desa lagi. Sementara di desa, orang-orang tidak mau menjadi petani. Bagi mereka petani kurang menguntungkan, akhirnya mereka lari ke kota. Nah, hal inilah menjadi dampak masalah sosial karena urbanisasi yang keterlaluan. Selanjutnya, perubahan keagamaan. Kapitalisme tidak dapat lepas dari perubahan-perubahan dalam bidang keagamaan. Weber mencoba menelahnya melalui tulisan yang berjudul The Protestant Ethic and the Spiritual Capitalism. Jadi maksudnya adalah gerakan Protestan yang berkembang pesat menjadi salah satu kajian yang menarik bagi sosiologi. Jadi zaman dulu Max Weber, sosiolog di Jerman, itu meneliti bagaimana masyarakat Kristen Eropa mengembangkan industrialisasi. Jadi industrialisasi di Eropa itu terjadi karena pemahaman keagamaan Protestanisme. Jadi orang-orang Protestan itu menganggap bahwa ketika mereka bekerja, mereka membuat perusahaan, itu sama halnya dengan beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk bekerja, berlomba-lomba untuk membuat usaha. Karena dengan itu mereka merasa bahwa hidup mereka untuk Tuhan, seperti itu. Yang ketujuh adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi lahirnya sosiologi itu diiringi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan apabila pemikir mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan alam. Namun demikian, perdebatan terjadi ketika para ahli berargumentasi bahwa fenomena sosial tidak sama dengan fenomena alam. Bedanya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu pengetahuan alam itu apa coba? Kalau ilmu pengetahuan alam, metodenya itu pasti. Metode pasti, hasil itu pasti. Kalau ilmu sosial, metodenya bisa beragam, bermacam-macam. Analisisnya juga bermacam-macam. Hasilnya juga beraneka ragam. Jadi tidak bisa dipastikan. Misalnya seperti ini. Kalau dalam kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita menghitung keuntungan misalnya. Saya dagang 50.000, saya jual 90.000. Pasti kita untung 40.000. Itu ilmu pengetahuan alam. Kalau ilmu pengetahuan sosial begini, kalian ada kebijakan misalnya, ada kebijakan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat, angkanya 1,5 juta. Nah, hasilnya adalah bagaimana orang itu bisa berusaha, berwirausaha agar tidak pengangguran. Nah, program itu kan butuh pendampingan, butuh analisis bagaimana masyarakat itu berbisnis dan sebagainya. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Yang berhasil misalnya karena dia giat, yang tidak karena dia kalah saing dengan pedagang yang lain. Itu namanya ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu mempelajari masalah dan fenomena yang terjadi. Sementara ilmu pengetahuan alam, dia mempelajari yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi, seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan alam itu ilmu yang pasti, dan itu tidak bisa salah. Dan ilmu pengetahuan sosial itu bisa salah karena berhubungan dengan manusia. Ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan benda mati dan benda atom. Sementara ilmu pengetahuan sosial berhadapan dengan manusia. Dan manusia itu punya pemikiran yang beragam, berbeda-beda. Karakter, suku, budaya juga berbeda. Akhirnya ilmu pengetahuan sosial itu bisa dianggap adalah ilmu yang kurang pasti, namun ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan?
Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pemikiran para pendiri sosiologi. Di sini ada Auguste Comte. Jadi Auguste Comte itu bisa disebut juga bisa disebut sebagai fisikawan sosial. Maksudnya adalah baginya adalah ilmu yang akan diciptakannya itu bisa memprediksi sesuatu. Namun hal terwujud tidak terwujud karena istilah fisika sosial telah digunakan oleh Saint-Simon terlebih dahulu. Jadi sumbangan pemikiran Comte tertuang dalam sebuah karya berjudul Cours de Philosophie Positive yang berisi tentang hukum kemajuan manusia. Jadi menurut Auguste Comte, kalau manusia atau masyarakat pengen maju, itu ada hukum 3 tahap perkembangan intelektual. Comte menganggap bahwa masa depan dunia itu di tangan pemikiran manusia, bukan lagi di tangan mitologi, agama dan sebagainya. Jadi Comte itu menganggap perkembangan intelektual manusia itu menentukan masa depan masyarakat. Jadi tahap pertama adalah tahap teologis. Maksudnya adalah, jadi pada tahap teologis itu manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan merujuk pada hal-hal yang adikodrati. Maksudnya itu tahap pertama teologis ini orang mengenal adanya dewa-dewa, ada leluhur yang masih hidup meskipun dia sudah meninggal. Jadi tahap teologis ini manusia sangat percaya terhadap hal-hal gaib seperti itu. Yang kedua tahap metafisik. Jadi menurut Comte, setelah orang percaya pada leluhur, percaya pada Tuhan, adanya dewa-dewa, manusia mulai mencari tahu kenapa alam itu berubah. Misalnya kenapa ada hujan, kenapa ada bencana, kenapa ada orang yang serakah dan sebagainya. Nah, mereka mulai mencari tahu kenapa itu terjadi. Nah, disitulah orang mulai berpikir, tapi berpikirnya tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengetahuan matematika, tanpa pengetahuan sastra, tanpa pengetahuan sejarah, sosiologi. Jadi mereka hanya berfilsafat abstrak, tapi belum memiliki pengetahuan. Nah, tahap ketiga adalah tahap paling tinggi, yaitu penjelasan alam maupun sosial dilakukan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah. Di tahap ini, manusia mulai mencari dan menemukan hubungan yang seragam dalam gejala atau fenomena yang ada di sekitarnya. Pengetahuan dijadikan sebagai data empiris, namun pengetahuan itu sifatnya sementara dan dinamis sehingga terbuka terhadap pembaharuan. Nah, di tahap inilah menurut Auguste Comte, masyarakat maju akan muncul. Masyarakat maju muncul karena orang-orang sudah berpendidikan tinggi, punya cara berpikir ilmiah, tidak lagi percaya pada mitos, pada roh-roh, pada hal-hal gaib. Jadi mereka sangat percaya pada ilmu pengetahuan untuk memajukan kehidupan mereka. Nah, bagi Comte inilah tahap paling tinggi di dalam suatu masyarakat. Nah, hal itu bisa kita lihat misalnya di era sekarang. Siapa sih negara yang paling cerdas, paling ekonominya paling tinggi, paling sejahtera, paling maju? Itu negara-negara mana? Kita lihat Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Finlandia, Spanyol dan sebagainya. Mereka kenapa bisa menjadi negara maju? Karena orang-orangnya sudah berpikir ilmiah. Kebijakan-kebijakan yang diambil karena pola pikir ilmiah. Dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam ekonomi, semuanya sudah berpikir ilmiah. Akhirnya mereka bisa sangat maju, mengelola negaranya sangat cepat. Berbeda dengan negara-negara di Asia yang masyarakatnya masih terbelenggu oleh mitos dan budaya dan belum pada tahap rasionalitas. Akhirnya pengelolaan negara, pengelolaan apapun itu sangat sangat bermasalah seperti itu. Jadi bisa kita lihat itu apa yang dikatakan Auguste Comte itu berkorelasi
dengan keadaan masa sekarang. Rata-rata negara maju adalah negara yang sudah pendidikan ilmiahnya sangat tinggi. Pendidikannya sangat tinggi, demokratisnya sangat luar biasa, kebebasan berpikir, berpendapat juga luar biasa, akhirnya mereka bisa menjadi negara maju, seperti itu. Apakah Pak Danang ini, suaranya kedengaran dari tadi, apa putus-putus? Punya saya putus-putus, Pak. Siapa? Mario, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. Nggak kedengaran suaranya. Nggak jelas. Oh, yang lain kedengaran apa enggak? Kedengaran. Kedengaran, Kak. Oh, mungkin ini jaringanmu ini, Marsianus. Iwan ya ini? Ya, Pak. Ya Iwan. Oke, lanjut ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Terkait tokoh yang kedua yaitu Emil Durkheim. Jadi kalau kita belajar sosiologi, kita akan belajar terkait pemikiran para tokoh-tokoh sosiologi. Kenapa mereka bisa berpengaruh, kenapa mereka harus kita pelajari. Itu karena sumbangan-sumbangan pemikiran besarnya akhirnya membuat dunia dan sistem sosial itu berubah. Dan dia sangat berjasa sekali dalam menganalisis hubungan-hubungan sosial antara masyarakat di semua negara. Jadi, Emil Durkheim itu dipandang sebagai salah satu peletak dan pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di Universitas Eropa pada 1895. Dialah orang yang pertama kali mengajar sosiologi di universitas. Nah, dia punya karya yang berjudul The Division of Labor in Society. Jadi ia mengemukakan bahwa bidang industri modern yang menggunakan mesin, modal dan tenaga kerja telah mengakibatkan munculnya pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan pekerjaan yang makin terperinci. Tidak hanya di bidang pertanian, pembagian kerja tersebut juga terjadi di sektor perdagangan, politik, hukum, kesenian, dan keluarga. Tujuan kajian itu adalah mengetahui faktor penyebab dan memahami fungsi pembagian kerja tersebut. Jadi semakin modern, semakin berkembangnya suatu negara, suatu masyarakat, otomatis semakin banyak organisasi-organisasi yang bermunculan seperti itu. Dulu misalnya Indonesia pada awal kemerdekaan itu hanya ada 6 provinsi. Provinsi Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tapi setelah 30 tahun kemudian, provinsi Indonesia menjadi hampir 16 provinsi. Dimekarkan lagi menjadi 30 provinsi. Dimekarkan lagi sekarang hampir menjadi 34 provinsi. Itu terjadi karena apa? Masyarakat semakin modern, mereka ingin mengelola wilayahnya sendiri. Mereka ingin diberikan wewenang untuk wewenang untuk mengurus masyarakatnya sendiri. Lama-kelamaan akhirnya desa pun ingin menjadi organisasi sendiri. Jadi hal itu artinya apa? Semakin banyak lembaga yang bermunculan, akhirnya semakin banyak lapangan pekerjaan, semakin banyak anggaran yang harus dikeluarkan seperti itu. Hal itu wajar karena setiap lembaga-lembaga itu butuh butuh subsidi dari negara, butuh uang untuk mempekerjakan orang-orang. Nah, orang-orang itu dipekerjakan karena apa? Karena untuk mempercepat perdagangan, untuk mempercepat pekerjaan. Contoh misalnya di sekolah, ya kalau ngajar hanya 3 guru misalnya, itu kan akhirnya kan guru ini kesulitan untuk mengajar yang lain. Dia belum mengurus administrasi, dia belum ngurus kebun,
belum bersih-bersih toilet dan sebagainya. Nah, di sekolah pun menjadi pembagian kerja yang sangat spesifik. Ada guru kelas, ada guru olahraga, guru khusus ngajar agama, bahasa Jawa, ada yang ngurus di bagian administrasi dan keuangan, ada yang bendara. Hal itu terjadi karena apa? Pembagian kerja itu untuk mempercepat pekerjaan. Jadi tidak ada lagi namanya gotong royong. Kalau orang gotong royong, pekerjaan itu nggak akan selesai-selesai. Akhirnya hanya kebanyakan makan, minum, ngerokok, tapi nggak ada hasil. Tapi dengan adanya pembagian kerja, pekerjaan lebih cepat, lebih spesifik, jadi keberhasilannya sangat tinggi. Jadi menurut Emil Durkheim, masyarakat modern itu adalah masyarakat yang sangat rigid, sangat terperinci dalam pembagian kerja, seperti itu. Zaman dulu itu nggak ada kayak gitu, nggak terperinci lah, adanya gotong royong. Jadi menurut pandangan Emil Durkheim, setiap kehidupan masyarakat, manusia itu memerlukan solidaritas. Nah, solidaritas itu dibedakan menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan organis. Solidaritas mekanis itu berjalan atas dasar kepercayaan dan kesetiakawanan yang diikat oleh conscience of collective atau kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif itu dilandasi oleh hati nurani. Menurut Durkheim, seiring dengan semakin berkembangnya pembagian kerja, terjadi proses diferensiasi dan spesialisasi. Pada gilirannya, solidaritas mekanis berubah menjadi solidaritas organis yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan karena anggota masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Suatu sistem terpadu yang terdiri dari bagian-bagian seperti suatu organisme. Menurut Emil Durkheim, semakin maju, semakin modern suatu negara, ekonomi, sosial, politik maupun budaya, disitulah semakin orang itu saling ketergantungannya sangat tinggi. Bukan ketergantungan antar orangnya, tapi ketergantungan kebutuhan. Bayangkan misalnya, hari ini Jakarta pabrik-pabriknya tutup, pekerjanya pada libur. Terus di Jawa Timur, pabrik tembaga tutup, taksi online tutup dan sebagainya. Ekonomi negara akhirnya kolaps karena terjadi penghentian paksa. Nah, menurut Emil Durkheim, semakin maju masyarakat itu saling ketergantungan. Orang Jawa Tengah ketergantungan bahan baku dari Jakarta. Orang Jawa Tengah ketergantungan barang dan jasa dari Jawa Timur. Sebaliknya. Jadi tidak ada orang yang benar-benar berdikari, itu tidak ada. Jadi semua orang itu saling membutuhkan. Membutuhkan dalam artian membutuhkan manfaat dari orang lain. Misalnya, kita butuh tukang servis listrik. Karena kalau nggak ada dia, kita susah. Kalau ada listrik mati, kita nggak bisa ngerjain. Kita butuh tukang wifi. Karena kalau kita nggak pakai wifi, kita beli kuota mahal. Kita butuh sayuran tiap hari. Kalau tidak ada petani, kita nggak bisa makan. Kita butuh listrik. Kalau nggak ada listrik, kita susah untuk nonton TV, untuk beraktivitas online, untuk masak, untuk ngasih minum, untuk memasak dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud Durkheim adalah perkembangan zaman modern, di mana orang-orang saling bergantung satu sama lain karena kebutuhan yang sama, seperti itu. Bukan karena solidaritas yang sama. Nah, solidaritas hati nurani itu terjadi ketika kita hidup di masa lalu, di mana ada semboyan mangan orang mangan sepenting kumpul, makan tidak makan yang penting kumpul. Itu sudah sudah masa lalu. Karena di masa sekarang kalau kamu makan ya kerja, kalau kamu tidak kerja kamu nggak makan. Nah, itu seperti itu loh perubahannya. Kalau zaman dulu menurut Durkheim, kamu bisa hidup bersama keluarga sampai kapanpun.
Tapi di zaman modern, kamu tidak bisa hidup sama keluarga. Kamu harus bekerja untuk mencukupi kebutuhanmu sendiri. Nah, disinilah yang dimaksud Durkheim terjadinya individualisasi masyarakat. Jadi masyarakat semakin individual, dia tidak ingin dikekang oleh situasi sosial, dan dia pengen bebas seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Saya kira Pak Danang cukupkan dulu materi ini. Besok kita lanjut lagi. Ya, Pak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, kalian ini sudah ngantuk. Iya, Pak. Sudah makan siang dulu. Terima kasih anak-anak sudah masuk ke kelas Pak Danang. Selanjutnya Pak Danang akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Coba kamera kalian hidupkan coba. Coba hidupkan, Pak Danang mau pamitan dulu. Selamat pagi semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya yang kemarin belum mengumpulkan. Tugasnya kemarin yang belum mengumpulkan tolong dikumpulkan ya. Andre udah ngumpulin. Kemarin yang mengumpulin 2 orang. Yang belum ada sekitar 6 orang. Coba dikirim ya tugasnya ya. Gitu aja, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih.